Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada bab berikutnya, bab taghlidhiz zajri min man'iz zakat. Bab sangat dicelanya seseorang yang enggan membayar zakat. Bab taghlidhiz zajri min man'iz zakat. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, namun dia tidak menginfakkannya ke jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, beritahukan kepada mereka akan ancaman dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana di hari emas dan perak tersebut akan dipanaskan ke dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lantas emas dan perak yang sudah dibakar dalam api neraka jahanam itu diangkat dan digosokkan ke rusuk mereka, digosokkan ke kening mereka, ke rusuk mereka, dan ke punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa yang telah kalian simpan-simpan. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim yang memiliki harta, hartanya sudah sampai nisab dan sudah 1 haul, tapi tidak ingin mengeluarkan zakat hartanya. Maka kalau dia berupa emas dan perak, dia akan dipanaskan dalam api neraka dan digosokkan ke wajah, rusuk, dan punggung. At-Taubah ayat 34-35. Wa qala ta'ala wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, mereka yang tidak membayar zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka di hari akhirat termasuk mereka adalah orang-orang kafir. Inilah 2 ayat yang mengancam orang-orang yang enggan membayar zakat hartanya.
Zakat harta sebagaimana yang telah kita bahas, telah kita singgung bahwasanya nisabnya yaitu 80 gram emas, atau dikonversi terserah kemana. Kalau dia dikonversi ke ke uang rupiah, 1 gram sekarang harganya sekitar 86. Mana dia kalkulatornya? Baik, 860.000 segram kali 80 gram. 68.800.000. Itulah nisabnya. Ya. Ini bukan harus emas aja. Misalnya kita punya emas, kita punya uang, kita punya apa lagi? Ya berupa harta kita, itu ditotal semua. Ya ditotal. Kalau dia punya uang misalnya, kalau dia punya emas, emasnya hanya 10 gram misalnya. Uangnya ada sekian puluh juta, gabungkan. Kalau dia sudah sampai satu nisab, yaitu 80 gram emas, tadi telah kita hitung 68.800.000, berarti sudah sampai nisab, maka dia sudah wajib zakat, tetapi tahun depan. Demikian. Misalnya ini seorang di bulan Muharram dia sudah mulai kumpul-kumpulkan duit. Di Muharram dia belum sampai, dihitung-hitung uangnya masih 50 juta. Gajian lagi dia, dihitung lagi, naik lagi misalnya 60 juta, tapi kan belum sampai nisab. Ya. Di bulan Safar di awal belum juga sampai nisab. Tapi ternyata di tanggal 13 Safar dia dapat rezeki nomplok. Ya. Hingga hartanya sudah mencapai nisab. Maka tanggal 13 Safar tandain. 13 Safar harta saya sudah sampai nisab. Kapan bayarnya? Nanti 13 Safar bulan depan. Demikian ikhwah. Sudah sampai nisab di 13 Safar, uangnya sekitar kita anggap aja 70 juta, ya. Tahun depannya 13 Safar tahun depan misalnya, ternyata di total duitnya bukan hanya 70 juta, ternyata sudah sampai setengah M. Jadi bagaimana? 2,5% dari setengah M itu dikeluarkan. Demikian ikhwah. Tapi kalau seandainya ketika dia menunggu tahun depannya, bukannya malah naik duitnya, jumlahnya berkurang. Begitu 13 Safar tahun depannya ternyata uangnya turun, jumlah uangnya 50 juta di total, berarti tidak jadi bayar zakat, gitu caranya. Ya. Makanya orang bisa mengkutak-atik supaya dia nggak bayar zakat. Bisa. 13 Safar tadi sampai nisabnya kan? Kan tinggal 13 Safar tahun depan dia bayar. Ya mungkin dia beli apa? Beli rumah, perbaiki rumah. Begitu. Perbaiki rumah, misalnya di Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan mau raya dia, direhab rumahnya habis. Padahal uangnya ada sekitar setengah M. Begitu masuk Syawal tinggal 50 juta. Kemana semuanya? Ngerehab rumah. Gimana begitu? Gak bayar zakat. Kenapa? Karena rumah tidak ada zakatnya. Ya, rumah gak ada zakatnya. Atau dia ganti mobil, mengupgrade mobil. Tadinya Avanza atau tadinya Kijang GLX, gitu kan. Sudah mau dekat satu haulnya 13 Safar, dia ganti mobilnya dengan Avanza Veloz.
sisa duitnya 50 juta atau sisa duitnya 60 juta, kan nggak sampai nisab, akhirnya bayar nggak bayar. Jadi bisa orang ngakal-ngakalin. Kendaraan yang kita beli nggak ada zakatnya karena kita pakai, kecuali kita jual beli kendaraan. Saya beli Ferrari misalnya, ya, uang saya banyak nih, udah sampai nisab, tahun depan saya harus bayar zakat saya. Ternyata tahun itu meningkat, MM-an masuk, keuntungan misal MM, begitu. Di bulan mau 13 Safar depan, uang saya sudah mencapai 10,9 M. Tanggal 13 Safar, 12 Safar saya beli Ferrari 10,8 M. Demikian. Sisa duit saya nggak sampai nisab. Saya keluarkan nggak zakatnya? Nggak keluar. Tapi kan ngakal-ngakalin namanya, ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu orang-orang yang memang yang enggan bayar zakat, atau memang orang yang memang ingin bayar zakat tapi dia belum sampai nisab. Allah tahu, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Makanya dalam masalah ini ya, sangat berat ancaman orang yang tidak bayar zakat. Ikhwah, tak bayar zakat merupakan salah satu jenis dosa besar. Seperti yang sering kita singgung, ciri-ciri dosa besar yang pertama yaitu Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Kalau sudah di situ disebutkan laknat, maka dosa besar. Seperti la'anallahu az-zawwarat, Allah melaknat wanita yang sering-sering berziarah kuburan, berarti dosa besar. La'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu bir rijal, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau sudah ada laknat di situ, itu artinya ibadu min rahmatillah, menjauhkan dia dari rahmat Allah. Itu ciri dosa besar. Yang kedua, ciri dosa besar yaitu yang ada hukumannya di dunia. Kalau dia melanggar, dihukum di dunia. Seperti dia mencuri, hukumannya apa? Potong tangan. Berarti mencuri itu merupakan salah satu dosa besar. Ciri-cirinya dia ada hukumannya di dunia. Yang ketiga, ada hukumannya di akhirat. Seperti ini nih, ya, orang yang nggak mau bayar zakat nanti digosok punggungnya dengan harta zakat yang dia timbun-timbun, yang nggak mau dikeluarkan zakatnya. Berarti ini termasuk dosa besar. Ciri yang keempat, kalau ada disebutkan Rasulullah berlepas diri, Allah berlepas diri dari pelaku begini dan begitu, berarti dia dosa besar. Ini termasuk dosa besar karena ancamannya ada azab khusus yang Allah siapkan untuk dia di hari akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaih minan nar. Kata beliau, tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak dan yang tidak mau dan dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari akhirat emas dan perak itu akan dibuat menjadi lempengan dan dibakar di api neraka, ya. Fa uhmiya 'alaiha, lantas dipanaskan lempengan-lempengan emas dan perak itu finari jahannam, di neraka jahanam, fayuqwa biha jambuhu wajabinuhu wa zahruhu, dan disetrikakan, digosokkan ke punggungnya, ke wajahnya dan ke rusuknya. Falamma barudat uiddat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Setiap kali lempengan yang untuk digosokkan, ikhwah, kan tadi lempengan-lempengan emas tadi kan dipanaskan, ya. Di mana dipanaskannya? Dalam api neraka jahanam. Dalam neraka jahanam.
Panas-panas gitulah yang digosokkan dia ke orang yang nggak mau bayar zakat ini. Terus begitu. Setiap kali ini sudah lempengan ini sudah balik dingin, maka dikembalikan dia ke dalam neraka jahanam. Dipanaskan lagi. Ya. Dipanaskan lagi, kemudian yang tadi orang yang digosok tadi yang tinggal tulang atau bagaimanalah sudah hancur daging-dagingnya, balik seperti sedia kala. Yang tadi emas tadi sudah dingin, dibakar lagi di api neraka. Panas digosokkan lagi karena ini sudah kembali. Yang tadi sudah pulih. Ya. Hasil bakaran yang hasil gosokan tadi sudah pulih. Digosokkan lagi. Ketika dia sudah dingin, ditarik, diangkat dan dipanaskan lagi. Ini begitu diangkat, pulih lagi. Kemudian digosokkan lagi begitu. Di mana satu hari pada waktu itu sama dengan 50.000 tahun. Satu hari pada waktu itu sama dengan waktu kita 50.000 tahun. Hatta yuqdi bainal ibad. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya hingga selesai urusan penetapan hukuman hamba, semua hamba. Jadi di sini ikhwah, ini belum neraka ini. Ini kisah ini belum di neraka. Kisah ini sebelum masuk neraka dan sebelum orang-orang masuk surga. Ya. Jadi masa penantian, di masa penantian apakah mereka masuk surga atau masuk neraka, bagi orang-orang yang tak membayar zakat, begini dihukum. Ya. Sampai selesai semua hukuman-hukuman ditetapkan kepada manusia, yang neraka-neraka, yang surga-surga. Ya. Fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Setelah itu, setelah ditetapkan, divonislah dia apakah dia ke surga ataukah dia ke neraka. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tak bayar zakat itu enggak kafir. Dari mana datangnya ikhwah? Pendalilannya. Coba perhatikan. Fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Di sanalah dia akan melihat apakah dia nanti jalannya ke surga atau jalannya ke neraka. Berarti kan ada, ya. Kalau seandainya dia kafir, berarti tidak ada jalan kecuali neraka. Ternyata di sini fayura sabiluhu, diperlihatkanlah jalur dia, imma ilal jannati wa imma ilan nar. Imma dia ke surga atau imma dia ke neraka. Itu ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya siksaan ini terjadi sebelum neraka. Jadi ikhwah, sebelum masuk neraka, orang-orang durjana, orang-orang kafir itu sudah diazab di padang mahsyar itu. Sudah diazab. Ada yang ingat apa di antara azabnya? Masih ingat dengan keringat? Orang nanti di padang mahsyar nanti berkeringat. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya selutut, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan wajahnya. Demikian ikhwah, ya. Dan macam-macam, ya, macam-macam. Ada orang yang jalannya sengit, timpang begini. Tandanya apa itu? Istrinya 2, tapi bawanya mau tinggal di istri muda aja. Demikian. Kok nengok Pak Irsan kamu? Demikian, tidak adil. Demikian. Apalagi banyak azab-azab yang Allah sediakan sebelum masuk neraka. Banyak. Ya. Termasuk juga ya seperti ini nih yang kita sebutkan ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa qila ya Rasulullah fal ibil, ditanyakan, ya Rasulullah, gimana kalau unta? Maksudnya mereka yang nggak mau bayar unta, zakat unta, untanya nggak dizakati, padahal sudah sampai nisab. Apa hukumannya? Ya Rasulullah, fal ibil, gimana kalau unta? Qala wala sahibal ibil, wala sahibul ibilin la yu'addi minha haqqaha. Demikian juga halnya pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya.
Wa min haqqiha halbuha yauma waradiha. Di antara haknya yang harus dia berikan yaitu dia membagikan susu kepada orang yang ada di sekitarnya di saat si unta minum. Jadi ikhwah, kalau di sana itu ada tempat-tempat untuk minum hewan-hewan. Biasanya gantian. Ya, para pengembala itu gantian, minum, nanti minum lagi. Makanya mungkin antum masih ingat kisah ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun setelah dia membunuh suku Kipti, dia kan lari ke daerah mana ya namanya? Allahu Akbar. Dalam Quran disebutkan Madian. Ya. Dia pergi ke Madian. Di Madian itu dia lihat ada dua perempuan yang sedang tadudan, yang sedang menghalang-halangi ternaknya untuk minum. Kenapa? Karena belum giliran dia. Itu dia. Maka datanglah Nabi Musa menolong mereka. Nabi Musa lah yang mengembalakan kambing-kambingnya untuk diminumkan hingga akhirnya mereka cepat pulang. Ketika cepat pulang, ayah si dua gadis ini heran, kok hari ini cepat sekali pulangnya. Diceritakanlah tadi ada seorang pemuda. Nah, itu dia. Itulah awal pertemuan antara Nabi Musa dengan calon istrinya, dia salah seorang daripada dua gadis tersebut. Dalam riwayat Bani Israel ada yang menyebutkan namanya Safuro, satu lagi namanya Laya, ya, Laya. Ada yang menyebut Lia, ada yang menyebut Laya. Nah, demikian ikhwah. Baik, selanjutnya, ya Rasulullah, bagaimana dengan unta? Adapun unta dan juga mereka-mereka yang punya unta yang tidak dikeluarkan zakatnya, sesungguhnya termasuk haknya yaitu di saat unta ini digiring untuk minum, di antara haknya itu jika ada orang di situ minta susu unta, maka nggak boleh dilarang, diberikan. Begitu. Misalnya kita katakanlah ini paret yang samping masjid ini tempat minum unta lah gitu kan. Datanglah unta, udah. Di antara haknya yang harus dia keluarkan, kalau ada orang yang duduk di situ, bang, minta susu untanya bang, maka wajib diberi. Nggak boleh dikatakan, oh nggak enak sekali kamu minta susu unta, nggak. Itu termasuk hak yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang ada di sekitar situ jika mereka memang minta susu unta. Illa idza kan yaumal qiyamati butiha laha buqa'in qarqarin au farmakanat la yafqidu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. Kecuali mereka nanti di hari kiamat akan ditelungkupkan di tempat yang datar, di lapangan yang datar, kemudian akan didatangkan seluruh unta-unta yang dia miliki, bahkan lebih banyak daripada itu. Tidak ada satu unta pun yang ketinggalan. Semua unta itu akan menginjak-injak orang ini. Menginjak-injak orang ini. Kemudian masing-masing unta menggigit orang ini. Kullama marra alaihi awwalaha radda alai akhiruha fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Giliran yang pertama itu kan untanya baris tuh, untanya dipijak-pijak, digigit terus muter. Ya. Ketika unta yang terakhir ini selesai mijak, unta yang pertama tadi sudah masuk lagi gilirannya. Jadi mutar terus, ya. Ini unta yang terakhir, ini unta yang pertama sudah sampai sini nih, unta yang pertama. Ini unta terakhir. Begitu unta terakhir sudah selesai menggigit dan bijak-bijaknya, unta pertama giliran lagi. Begitulah muter, ya, yang di satu hari sama dengan 50.000 tahun. Begitulah dia terus diadab seperti itu, dipijak-pijak untanya. Kemudian hatta yuqdi bainal ibad, hingga selesai penetapan hukuman semua hamba, ya. Fayura sabilu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Dan dia pun mulai melihat kemana dia akan diletakkan, apakah dia ke neraka atau dia ke surga. Qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam. Ya Rasulullah, gimana kalau pemilik
sapi dan kambing yang tidak membayar zakatnya. Wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi min haqqaha, dan tidaklah pemilik sapi ataupun kambing yang tidak membayarkan zakatnya illa idza kana yaumal qiyamati butiha laha buqa'an qarqarin la yafqidu min syai'an, kecuali dia akan ditelungkupkan di tempat yang lapang, ya, kemudian akan didatangkan kambing ataupun sapi yang banyak, tidak ada satupun yang ketinggalan. Laisa fiha aqsa, tidak ada satu sapi pun ataupun kambing pun yang bertanduk, wala jalha, atau yang tak bertanduk, wala atba, dan juga yang tanduknya patah. Natahahu biquruniha wa tata'uhu bi azlafiha, semuanya akan menanduk dia, ya. Dia pun mulai ditanduk-tanduk. Yang pertama tadi kan nggak ditanduk, yang punya unta. Kenapa nggak ditanduk? Hah? Unta nggak danduk, unta gigit. Antum tengok nggak di internet itu, digigit bisa ngangkat itu kan, digigit ini orang bisa diangkatnya begitu gigitnya. Demikian sapi kan nggak bisa gigit. Itu dia ikhwah. Makanya tadi kecuali dia kalau unta diinjak-injak oleh dia dan digigit. Kalau yang ini coba perhatikan, nggak ada digigit, tapi ditanduk. Unta yang sapi dan kambing yang bertanduk, yang nggak bertanduk, yang tanduknya patah, semua menanduk. Kemudian wa tata'uhu bi azlafiha, dan dipijak-pijak. Kullama marra alaihi awwalaha rudda alaihi akhiraha. Setiap kali yang terakhir selesai, langsung disusul oleh sapi ataupun kambing yang pertama tadi. Hatta fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah, di hari yang satu hari sama dengan 50.000 tahun. Hatta yuqdiya bainal ibad, hingga selesai hukuman, penetapan hukuman untuk hamba. Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma nar, sehingga dia melihat kemana arahnya, apakah dia ke surga dan ataukah dia ke neraka. Hadis yang cukup panjang. Berikutnya akan disebutkan mengenai kuda, ya, tapi nggak disebutkan tentang masalah zakatnya, ya. Kemudian keledai juga nggak ada zakatnya. Baik, kita lanjutkan. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibin ibilin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yaumil qiyamati aktsaru ma kanat qattun. Tidaklah si pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali nanti di hari kiamat akan didatangkan banyak untanya. Wa qa'adalaha buqa'in qarqarin, dia didudukkan di lapangan yang luas. Wa tastannu alaihi biqawami'ima wa akhfafiha, maka dia pun dipijak-pijak oleh unta-unta tersebut. Wala sahibu baqarin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yaumil qiyamati aktsaru ma kanat. Demikian juga pemilik sapi yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali nanti sapi itu akan datang di hari kiamat lebih banyak. Wa qa'adalaha buqa'in qarqarin, dan dia pun didudukkan, ditelungkupkan, ya, didudukkan di lapangan terbuka. Tantahu biquruniha wa tata'u biqawaimiha, dan sapi-sapi itu pun menandukinya, kemudian menginjak-injaknya dengan sepatunya. Wala sahibu ghanamin la yaf'alu fiha haqqaha. Demikian juga kambing, pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, illa ja'at yaumil qiyamati aktsaru ma kanat waqa'adalah buqa'in qarqarin, kecuali di hari kiamat nanti akan datangkan kambing yang jauh lebih banyak, ya, kambing yang jauh lebih banyak, dan dia pun didudukkan di lapangan terbuka. Tantahu biquruni wa tahu bi azlafiha, dan dia pun ditanduk dan dipijak-pijak, ya, oleh si kambing tersebut. Laisa fiha jam'a wala munkasir qarnuhu, ya, semua menanduknya, baik yang kambing yang tidak ada tanduk maupun kambing yang tanduknya patah. Wala sahibu kanzin la yaf'alu fiha haqqo. Demikian juga mereka yang memiliki kanzun. Kanzun itu artinya harta yang tak dizakatkan. Harta yang tidak dizakatkan, dikeluarkan zakatnya, namanya kanzun. Kalau bahasa kita harta karun,
Kanzun artinya harta terpendam, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Tidaklah seorang memiliki harta yang dia ingin mengeluarkan zakatnya, illa ja'a kanzu yaumil qiyamati syuja' aqra yattabi'u fatihal fah, kecuali nanti emas dan perak itu akan diubah oleh Allah menjadi seekor ular suja' yang sangat gesit, aqra, botak, ya, kepalanya botak. Para ulama mengatakan kenapa botaknya? Saking berbahayanya bisanya, saking banyaknya bisa di kepalanya, tak tumbuh rambutnya. Tapi ada ular yang tumbuh rambut, ada rambut. Tapi mungkin gersang lah mungkin kepalanya, gitulah mungkin maksudnya ya. Saking banyaknya bisa di kepalanya itu. Suja ini ikhwah ular yang jantan. Yattabi'u fatihafahu. Orang ini dikejar-kejar oleh si ular. Ya. Orang ini dikejar-kejar oleh si ular. Ular pun membuka mulutnya. Fa idza atahu farra minhu. Ketika ular itu datang, dia pun lari. Ketika ular itu datang, dia pun lari. Fayunadihi, si ular mengatakan, "Khudh khanzaka alladhi khaba'tahu." Kata si ular, ambil hartamu yang telah kamu simpan-simpan. Fa'ana anhu ghani, aku enggak butuh, kata si ular, dengan hartamu. Di mana disimpannya? Dalam mulut si ular. Jadi kata si ular, dikejar-kejar dengan si ular ini. Orang ini, kamu kemana? Ambil hartamu tuh. Yang kamu simpan-simpan di mulutku tuh ada hartamu. Ambil hartamu. Aku enggak butuh dengan hartamu, kata si ular. Tapi kan dia enggak berani dekat. Kemana dia lari diikut. Ambil, cepat ambil. Dipaksa dia untuk mengambil. Ya. Akhirnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, fa idza ra'a la budda minhu. Ketika dia lihat tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat melarikan diri, kecuali mau nggak mau dia harus ambil harta tersebut dari mulut ular. Salaka yadu fihi. Dia pun menjulurkan tangannya ke dalam mulut si ular. Faqadamaha qadmal fahal. Akhirnya disitulah digigit habis seperti dia digigit unta. Jadi ular berbisa, gigitannya seperti gigit unta. Demikian ikhwah. Ketika dia mengambil harta tersebut di dalam ular tersebut. Jadi orang yang tak membayar zakat harta, ya berupa emas dan uang, ada dua azab jenisnya. Yang satu apa tadi? Digosok punggungnya, digosok rusuknya, digosok wajahnya dengan emas dan perak yang sudah dipanaskan dalam api neraka jahanam. Kalau yang ini berupa apa? Ular. Allah ubah bagaikan ular suja, ya, ular. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthilahu yaumil qiyamah suja'an aqra lahu zabibatan. Barang siapa yang Allah beri harta namun dia tidak bayar zakatnya, maka Allah akan datangkan kepadanya di hari kiamat seekor ular yang botak, ular jantan yang botak, di atas matanya ada dua bintik hitam. Yutawwaquhu yaumil qiyamah. Ular ini akan melilit. Kalau tadi kan enggak disebutkan. Kalau tadi disebutkan dia dikejar. Kalau yang ini dia dililit lehernya. Kemudian yaumil qiyamah dia kata, "Summa ya'khudhu bilihzamataihi." Kemudian si ular menggigit kedua rahang laki-laki ini. "Summa yaqulu ana malik." Ana maluka ana kanzuk, sambil mengatakan aku adalah hartamu, aku adalah hartamu. Summa tala wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih wa khairul lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil atas apa yang Allah anugerahkan kepadanya itu dia kira baik untuk dia. Kan banyak orang mengira kalau dia berhemat, dia memperkirakan kalau dia berhemat dia akan membeli ini dan membeli itu. Boleh berhemat ikhwah, tapi jangan pelit. Ya, boleh berhemat. Kita kumpul-kumpulkan duit untuk beli rumah. Silakan beli rumah, kumpul-kumpulkan duit. Tapi ketika sudah sampai nisab,
Sudah sampai 1 haul wajib dikeluarkan zakatnya. Silakan Anda kumpul-kumpulkan duit, tapi ingat istri punya jatah. Anda kumpul-kumpulkan duit, tapi ingat anak juga punya jatah. Uang sekolah, uang ini dan uang itu. Demikian. Jangan dikumpul-kumpul ketika istri minta uang belanja, utang dulu lah dek ya. Utang ke kedai sampah sana. Loh, duit abang kan banyak. Sayang apa? Tepuk karena nggak bisa seperti itu, ya. Jadi dalam masalah seperti ini, ya, harta itu bukan hanya milik kita. Ada hak-hak orang dalam harta kita. Ya, ada hak-hak orang yang ada di harta kita yang wajib untuk kita berikan. Ada hak istri, ada hak anak, ada hak fakir miskin, ada hak tetangga. Itu harus diberikan semuanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi jangan kalian kira kalian itu bakhil, tidak memberikan apa yang Allah berikan kepada kalian, itu baik untuk kalian. Enggak. Ya, bal huwa syarrul lahum. Bahkan sungguhnya itu buruk sekali untuk mereka. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Maka harta yang dia simpan-simpan itu nanti akan melilit lehernya di hari kiamat. Wa lillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'malun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang bima ta'malun khabir, Maha memberi berita apa yang kamu lakukan. Banyak sekali hadisnya ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, qala aklu riba wa mukiluha wa syahidahu wa alima idza alimahu. Pemakan riba, orang yang menerima uang riba, orang yang memberi uang riba, orang yang menjadi saksi transaksi riba. Idza alimahu, jika dia mengetahuinya. Wal wasimatu, wanita yang mentato, wal mustausimah, yang ditato. Wanita yang mentato dan wanita yang ditato. Kenapa wanita? Karena tato-tato itu dahulu itu perhiasan yang digunakan oleh kaum wanita. Mungkin antum pernah melihat kalau perempuan-perempuan Arab dulu ada di titik-titik, itu tato. Makanya salah satu cara mereka, menurut mereka dahulu sebagai kecantikan, yaitu dengan cara mentato. Makanya bentuknya di sini wasimah, wanita yang mentato, wal mustausimah, wanita yang ditato. Itu dia ikhwah. Nggak ada laki-laki yang betato dulu. Betato itu hanya perempuan. Namun lambat laun akhirnya tato itu jadi dipakai oleh laki-laki. Awalnya pun untuk preman-preman kan. Kalau sudah tato tandanya itu preman lah dia. Itu menunjukkan dia itu preman. Lihatnya di sini gambar singa, gambar anjing, misalnya begitu, ikan lele, ikan badu, begitu. Menunjukkan dia itu seorang preman, ya kan? Seorang preman. Demikian. Ah, sekarang gimana? Tato orang preman yang pakai? Hah? Enggak. Sekarang tato mau preman nggak preman, selebritis. Nah, sekarang selebritis yang memakai tato di tangan, di leher, di telinga, di betis, di bawah udel, di atas udel. Demikian ikhwah, nggak lagi lambang preman. Kalau 90-an awal kan, 80-an awal kan masih preman. Ada dulu Pak perempuan betato, Pak Irsan. Nah, coba kenalan kan gitu kan. Saya nggak ada perempuan betato. Sekarang perempuan betato. Ya, demikian ikhwah. Jadi di sini ya dikatakan wasimah karena memang tato itu dipakai oleh perempuan. Wal mustausimah, wanita yang mentato. Jadi walawis sadaqah, dan orang-orang yang walawis sedekah, yaitu yang tidak mau mengeluarkan sedekah, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wal murtaddu, dan orang-orang murtad, a'rabiyan ba'dal hijrati, ya setelah dia hijrah, mal'ununa ala lisani Muhammad yaumil qiyamah, maka mereka semua termasuk yang dilaknat di hari kiamat melalui lisannya Rasulullah. Yang menerima uang riba, yang memberi uang riba,
Kemudian yang menjadi saksi apabila mereka tuh mengetahui. Wanita yang mentato, walaupun dia nggak punya tato, tapi ketika dia yang mentato, dia terkena laknat. Wanita yang ditato, ya, yang ditato, kemudian yang tidak bayar zakat, mereka yang murtad, setelah dia hijrah, maka dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah banyak lagi nih. Dari Ahnaf bin Qais qala berkata, "Jalastu ilal mala'i min Quraisy." Aku duduk bersama orang-orang Quraisy, faja'a rajulun khashinun sya'ri. Datanglah seorang laki-laki yang rambutnya sudah acak-acakan, wa thiyabuhu wa ha'atuhu. Pakaiannya juga demikian, kondisinya juga seperti itu. Hatta qama alaihim fasallama. Hingga dia berdiri dan mengucapkan salam, summa qala, dan mengatakan, "Basyiril kanizin biradafi yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Hati-hati kalian orang-orang yang tidak mau membayar zakat harta, karena nanti harta tersebut akan dipanaskan dalam neraka jahanam. Fayudu ala halmati sudai ahadihim, diletakkan harta tadi itu yang sudah dipanaskan diletakkan di atas dadanya, ya, di atas dadanya begini, kemudian tembus ke belakang sampai ke punggungnya, diletakkan. Namanya juga dia itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Diletakkan batu tersebut atau benda tersebut atau emas tersebut di atas dada dia, kemudian tembus ke belakang. Kemudian wa yudhu ala ghaddi qatifihi hatta yakhruj min halmati sudaihi. Diletakkan di punggung, tembus ke dadanya. Demikian. Yatazalzal, dia pun meraung kesakitan. Summa walla fajalasa ila sariyah. Kemudian setelah dia katakan begitu, ini orang asing, ikhwah. Namun yang hadir nggak tahu kalau dia sahabat. Tiba-tiba dia berdiri, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Hati-hati bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Di hari kiamat nanti, hartanya itu akan dipanaskan, diletakkan di punggung, diletakkan di dadanya, tembus ke punggung, diletakkan ke punggung, tembus ke dada. Hati-hati. Wassalam. Dia pun duduk dan dia pun turun dan duduk di tiang. Kemudian wattaba'tuhu wa jalastu ilaihi. Aku pun mengikuti orang ini dan aku duduk dekatnya. Wa ana la adri manhu. Aku enggak tahu siapa mereka, siapa dia ini, kata Ahnaf. Qultu lahu la adri alqaum illa qad karihu alladhi qultah. Aku berkata kepadanya, sepertinya orang-orang tidak suka dengan apa yang kamu katakan tadi. Ya. Qala, dia katakan, innahum la yaqilu syai'an. Mereka itu orang-orang bodoh, enggak ngerti sedikit pun. Kemudian qala li khalili, sesungguhnya hal itu yang mengatakan itu adalah kekasihku, kata laki-laki ini. Qultu, Ahnaf bin Qais mengatakan, man khaliluka, siapa rupanya kekasihmu? Qala Nabius sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW. Barulah dia tahu kalau ini sahabat. Setelah dikatakan, yang mengatakan itulah kekasihku, karena kalau tidak ada seorang pun yang langsung bisa mendapatkan hadis Rasulullah kecuali dia adalah sahabat. Siapa memangnya kekasihmu? Kekasihku adalah Nabi. Apa katanya? Ya Abu Dzar, atau basiru Uhudan, ya Abu Dzar, apakah kamu bisa melihat gunung Uhud? Berarti dia ini siapa? Hah? Sahabat yang acak-acakan tadi nih, Abu Dzar. Ya. Kekasihku berkata, wahai Abu Dzar. Dia menceritakan tentang dirinya. Berarti ini adalah namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Kamu bisa lihat gunung Uhud? Fanadhartu ila syamsi ma baqiya minan nahar. Maka aku pun melihat matahari sudah mulai condong ke ufuk. Wa ana ara anna Rasulullah yursiluni fi hajat lahu. Sepertinya Rasulullah akan menyuruh aku untuk satu keperluan. Qultu na'am, ya Rasulullah, aku melihat gunung Uhud. Ma uhibbu anna li mithlu Uhudin dhahaban unfiquhu kullahu illa salasata dananir. Tahu enggak engkau, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud itu,
Gunung Uhud itu Pak, panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, tingginya sekitar 200 sekian meter. Seandainya aku punya emas sebesar Gunung Uhud itu, maka aku tidak ingin ada di rumahku. Semua sudah kuinfakkan kecuali hanya 3 dinar. Maunya Rasulullah itu kalau dia punya uang segitu banyak, semua akan dia infakkan kecuali 3 dinar. Inna haula'i la yaqilun. Kata Abu Dzar, mereka itu memang orang-orang yang enggak berakal. Inna ma yajma'una dunya, yang mereka kumpul-kumpulkan itu dunia. La wallahi la as'aluhum dunya, demi Allah aku tidak akan mengemis dari mereka, meminta dari mereka dunia. Wala astafti fihim an dinin hatta alqallah, dan aku tidak akan memberikan fatwa untuk mereka masalah agama Allah sampai aku meninggal nanti. Itulah pernyataan Abu Dzar terkait dengan masalah zakat ya. Demikian ikhwah. Panjang lagi hadisnya, banyak sekali ya. Intinya bahwasanya ya, penulis ingin mengumpulkan banyak hadis terkait dengan ancaman-ancaman orang yang sudah sampai nisab, sudah sampai 1 haul hartanya, tapi tidak membayar zakat. Hati-hati ya. Demikian juga zakat itu kan ada zakat harta, zakat hewan. Kalau ayam ada nggak zakatnya? Ayam nggak ada zakat hartanya. Ya. Jadi apa zakatnya? Zakatnya di zakat perdagangan. Ya. Zakatnya zakat perdagangan. Nanti hasil dia jual ayam dapat duit. Hasil dua jual ayam dapat duit. Duit itu digabungkan dengan uang cash dia ataupun tabungan dia. Ada nggak sampai 68 juta seperti yang tadi kita katakan tadi, atau kita genapkan 70 juta? Ada nggak? Kalau belum sampai berarti udah. Tapi kalau sudah sampai berarti dia sampai 1 nisab. Nah, tinggal tahun depan dia hitung lagi ya berapa totalnya semua. Demikian ikhwah. Ya. Antum jualan apalagi misalnya? Jual kain. Udah? Setiap tahun itu kain dihitung ulang. Hitung ulang berapa dia? Tinggal berapa roll namanya, apa namanya? Roll ya. Berapa roll gitu kan? Hitung semua berapa. Apabila dia taksiran harga untuk kain tersebut ditambah dengan uang cash kita, uang tabungan kita, dengan emas-emas kita semuanya digabung semua mencapai 68 juta sekian tadi, maka sampai 1 nisab. Demikian ikhwah. Karena itu termasuk uang zakat perdagangan. Kalau pupuk gimana pupuk? Ya dihitung berapa ton pupuk dimiliki dia. Setiap tahun dihitung lagi. Oh, ada 300 ton, kalikan. 1 ton berapa pada saat? 5.000 sekilo. Oh, murah kali. Udah subsidi itu. Udah 5.000. Berarti kalau untuk sampai 70 juta berapa itu jadinya? Intinya begitulah. Ya. Kalau dia sampai 70 juta berarti sampai 100 nisab. Itu pun sudah digabung-gabung dengan duit cash kita ataupun tabungan kita. Demikian ikhwah. Kalau tidak mau bayar, itu dia ancaman tadi. Digigit ular lah, diletakkan di punggungnya, tembus ke dada, letakkan ke dada, di punggung tembus ke dada. Itulah ancaman-ancaman. Dan ingat, itu sebelum sebelum masuk surga dan neraka. Seandainya ditanya setelah itu masuk neraka, lebih parah lagi ikhwah. Ya, ancaman azabnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Ikhwah. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya.
Oh, pertanyaannya, apakah kalau suami istri punya penghasilan masing-masing? Suami PNS, istri ASN, ya, masing-masing punya penghasilan. Terus gimana gabungnya? Gimana penghitungannya? Dihitung masing-masing. Karena uang suami, uang suami, uang istri. Demikian secara pribadi. Hanya saja suami gaji dia misalnya berapa gajinya? 10 juta lah gajinya misalnya, ya. Yang mana yang mau dihitung zakatnya? Yang mana yang mau ditabung? Dia setelah keluarkan kewajiban dia, hak istri, hak anak, apalagi listrik, air, begitu, dan hutang-hutang. Dah berapa sisanya itu? Dah tabung. Demikian. Nanti yang ditabung ini setelah dia sampai satu nisab berarti satu haul. Adapun si istri mungkin nggak begitu banyak uang keluarnya, ya kan, karena nafkah kan bukan dia nanggung, mungkin dia lebih banyak lagi, lebih cepat sampai satu nisabnya. Demikian ikhwah, masing-masing bayar, nggak digabung, ya, masing-masing dibayar nggak digabung. Ada lagi silakan. Bagi ikhwah yang bertanya silakan antum juga boleh kirimkan pertanyaan ke nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau langsung juga boleh ke nomor 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Ini ada satu pertanyaan. Bolehkah seorang dai mengambil gelar doktor pendidikan di fakultas umum? Dia ngambil doktor di fakultas umum nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Mendalami ilmu umum itu satu hal yang tidak dilarang dalam syariat. Ilmu umum itu, ikhwah, ilmu pendidikan misalnya, ya. Tentu ilmu pendidikan di sini metode pendidikan, mungkin pengaturan kurikulum misalnya. Ya, selama tidak ada pertentangan dengan syariat, ya silakan, ilmu umum itu boleh-boleh saja. Ya. Ilmu umum itu boleh saja, belajar matematika, kecuali kalau dia belajar filsafat lagi ceritanya. Memang nggak dibolehkan. Tapi kalau dia masih pendidikan, dia mempelajari pendidikan ala barat misalnya, silakan. Ya, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, bisa dikolaborasi dengan pendidikan yang sudah ada di Indonesia misalnya, silakan. Ya, tapi dia harus tahu pendidikan Islam itu bagaimana. Karena syariat Islam mengatur pendidikan itu supaya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Selama yang dibolehkan silakan. Boleh dia mempelajari ilmu-ilmu umum. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ilmu umum itu memiliki dua mata. Ya, jika dia digunakan untuk yang kebaikan, berpahalalah dia. Jika dia digunakan untuk keburukan, berdosalah dia. Beda dengan ilmu syariat. Demikian ikhwah. Jadi boleh seorang dai mengambil gelar doktor untuk ilmu pendidikan umum, silahkan, selama dalamnya tidak ada pertentangan dengan syariat. Ada lagi? Anda ada pertanyaan? Wah, cepat pulang kita hari ini. Ya. Assalamualaikum. Yang penerima zakat, kalau dia zakatnya zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat apakah zakat fitrah itu boleh diberikan ke yang 8 asnaf. Innamas shadaqatul fuqara, fakir, wal masakin, fakir miskin, wal amilina 'alaiha, yang bekerja di zakat, wal mu'allafati qulubuhum, untuk menjinakkan hati orang kafir. Kemudian wal gharimina 'alaiha, wal gharimin, mereka yang hutang. Berapa itu? 5. Wa ibnis sabil 6. Intinya yang 8 itulah ikhwah. Ya.
Kalau untuk zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat apakah boleh diberikan ke 8 asnaf ini. Yang rojih tidak. Untuk zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, farada Rasulullah SAW zakatul fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Jadi bukan untuk yang terlilit hutang, bukan. Adapun zakat harta, ya, zakat harta boleh diberikan ke yang 8 ini. Ya, boleh diberikan ke yang 8 ini. Apakah mau dia pegawai kita ataupun kakak kita misalnya, kalau dia kira-kira fakir ataupun miskin, boleh diberikan. Hanya memang kalau sekarang ini agak sulit untuk mencari standar yang miskin itu bagaimana. Kalau fakir, ikhwah, didefinisikan oleh para ulama, mereka yang tidak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk hari itu dan dia tidak minta-minta. Kalau yang miskin, dia tidak memiliki persediaan makanan yang pokok, makanan pokok yang cukup untuk hari itu dan dia minta-minta. Jadi ada yang membedakan begitu. Ya. Jadi yang dikatakan fakir, miskin, tetap kalau bahasa kita, beras yang dia miliki hanya tak cukup untuk hari ini. Apalagi besok. Nah, sekarang di mana kau mau kita cari ada orang sefakir ini sekarang? Di mana? Ingat, beras dia, makanan pokok dia tak cukup untuk dia makan untuk hari ini, apalagi besok. Kira-kira kemana mau kita cari miskin seperti ini? Rumit gak Pak? Kayak gini. Semiskin-miskinnya kita, ikhwah, masih ada stok untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari. Itu dia. Ya. Antum ingat gak seorang sahabat ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda gak berminat menikah dengan dia, nikahkan dengan aku. Nikahkan dia dengan aku. Kata Rasulullah, ya udahlah, kamu carikan apa yang kamu bisa kamu cari maharnya. Dia pulang, dicari-cari, nggak ada mahar, nggak ada Rasulullah. Udahlah kamu pulang cari, walaupun hanya cincin sebentuk cincin terbuat dari besi, kan murah. Ya kalau kita beli ring-ring untuk bawa itu berapa kan? Lebih kurang begitulah. Paling berapa? 3.000. Kalau kita ada bentuk buat cincin, murah kan? Ternyata itu pun dia nggak punya. Lantas dia teringat dengan kain sarung harta dia satu-satunya. Jadi dia hanya pakai kain sarung. Rasulullah, kalau kain sarung ini aku berikan sebagai mahar. Kata Rasulullah, kalau kamu berikan kain sarung sebagai mahar, kamu mau pakai apa? Tapi semangat nikahnya luar biasa, ikhwan. Yakin kali dia. Demikian. Ya kalau antum punya kain sarung aja, kalau sekarang janganlah ngelamar akhwat ya, buat malu aja nanti. Anak sekarang apa kerjanya, nggak ada Pak. Terus apa yang punya apa? Inilah Pak. Yang lain nggak ada. Bakal lah antum nggak terima. Udah. Jadi kalau begitu kamu mau pakai apa nanti kalau kamu kasihkan? Demikian. Akhirnya dia pergi. Yang menjadi perhatian kita adalah ternyata ada sahabat yang waktu itu hartanya hanya 1 potong kain sarung. Coba bayangkan tuh gimana coba? Apa ada di Indonesia orang semiskin ini? Gak yakin saya ada. Kemana mau kita cari seorang yang hartanya hanya sepotong kain sarung? Dia tinggalnya di Masjid Nabawi, Ashabus Sufa. Seperti itu tingkat kemiskinan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Ada yang sampai miskin seperti itu. Tapi apakah mereka takut dengan orang kafir? Enggak. Orang kafir yang takut dengan mereka. Itu ikhwah. Jadi itu menunjukkan bahwasanya wibawa kaum muslimin itu bukan di harta kekayaan yang mereka miliki, tapi pada keimanan mereka. Itu ikhwah. Miskin tapi depan orang-orang yang kafir
Mereka tak wibawa, nggak mau merendahkan diri. Kita sudahlah kaya, depan para cukong-cukong itu udah macam mau dipijak-pijak aja dibuatnya. Demikian. Padahal sudah mobil sudah punya, apa sudah punya, macam jadi hamba jadinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, kalau memang pegawai kita, ya standar kita lah, kira-kira dia layak dibantu, kasihlah zakatnya. Gitulah sekarang ikhwah. Karena kemana mau kita cari standar itu? Kira-kira dibandingkan dengan yang lain-lain, sepertinya miskin lah dia. Udah kasihkan. Gitulah tinggal ikhwah. Kalau enggak ada yang mau kita kasih. Enggak ada orang fakir miskinnya. Yang merasa miskin banyak, Pak. Yang merasa miskin banyak. Kita pernah buat panitia zakat. Ada seorang tidak kita beri zakat. Dia memang rumahnya gubuk, Pak. Rumahnya gubuk. Sapinya 5. Sawahnya luas. Kan orang-orang dulu kan ada yang begitu. Mereka penting bagi mereka rumah. Bagi mereka yang penting sapinya banyak, sawahnya luas. Udah begitu. Demikian. Akhirnya nggak kita kasih zakat, marah-marah dia. Saya orang miskin, rumah saya gubuk. Iya, rumah Anda gubuk, sapi Anda 5. 5 kali berapa juta itu? Demikian, ladangnya luas. Demikian. Jadi yang merasa miskin banyak. Banyak kali pun ikhwah yang merasa miskin. Tapi yang benar-benar miskin dan fakir itu sedikit sekali. Demikian. Taib ikhwah, itu aja kajian kita, semoga bermanfaat. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bersama muslimin, inna wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.